الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran dari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 558 yaitu surah At-Talaq ayat 1 sampai 5 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada 5 ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan 2 bacaan. Yang pertama, an-nabiyyu boleh dibaca an-nabiyyu dan ini pada semua ayat Quran. Kemudian buyutihinna boleh dibaca biyut, ba-nya dikasrah seperti biasa. Mubayyinah bisa dibaca mubayyanah, ya-nya di fathah. Kemudian pada ayat yang ke-3, fahuwa, haknya boleh disukun seperti biasanya. Balighu amri boleh dibaca balighun, ghainnya ditanwin. Tapi kalau ghainnya ditanwin maka tidak boleh amri, harus amroh, rohnya di fathah. Kemudian wallai, ini boleh dibaca pendek. Wallai ya'isna berarti ya-nya dihapus. Dan ini pada semua tempat, baik pada surat ini maupun pada surah Al-Ahzab ada juga. Kemudian yusra, sinnya boleh di dhammah, yusura, seperti dalam surat Al-Baqarah, yuridullah bikumul yusura. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah At-Talaq. Yang surah At-Talaq ini disebut juga sebagai surah An-Nisa Al-Usra. Surat An-Nisa yang pendek. Allah mengatakan pada ayat yang pertama, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
apabila talaqtum kalian mencerai, mentalak an-nisaa para istri, fatalliquhunna maka talaklah mereka li'iddatihinna pada masa iddah mereka, maksudnya pada masa suci mereka. Wa ahsu dan hitunglah atau ketahuilah al-iddah masa iddahnya. Wattaqullaha dan takwalah kepada Allah Rabbakum merupakan Rabb kalian. La tukhrijuhunna jangan mengeluarkan istri-istri tersebut min biyutihinna dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna dan mereka juga tidak boleh keluar illa kecuali ayyatina kalau mereka melakukan bifahishatin kekejian mubayyinatin yang nyata. Watilka itulah hududullah, batasan-batasan atau hukum-hukum Allah. Wa may yata'adda dan siapapun yang melanggar hududullah, batasan-batasan Allah, faqad zalama maka sungguh telah mendolimi nafsahu dirinya sendiri. La tadri kamu tidak tahu la'allallaha barangkali Allah yuhdithu memperbaharui ba'da dzalika setelah itu amron suatu urusan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat pertama dari surah At-Talaq ini bicara tentang hukum talak. Jadi ini harus dipahami oleh siapapun suami yang ingin mentalak istri. Yang belum tahu atau belum paham bagaimana fikih mentalak istri, tidak boleh mentalak istri. Sama dengan masalah-masalah yang lain. Tidak paham bagaimana cara mengeluarkan zakat, pelajari dulu, wajib. Tidak paham bagaimana tata cara sholat, pelajari dulu, wajib. Tidak paham bagaimana tata cara nikah atau puasa Ramadan, wajib dipelajari dulu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau mencerai istri itu cerailah pada masa sucinya. Karena itulah para ulama mengatakan cerai itu ada dua macam. Ada yang sunni sesuai sunnah Nabi, ada yang bid'i yaitu yang bid'ah yang tidak sesuai sunnah. Talak yang sesuai sunnah adalah fatalliquhunna li'iddatihin, mencerai istri pada saat istri sedang suci dari haid dan pada masa suci tersebut belum dikumpuli oleh suami. Nah, itu namanya cerai yang sunni. Berarti talak yang bid'i, yang bid'ah adalah dua. Pertama, kalau dia mencerai istrinya padahal istri dalam kondisi haid, ini bid'ah seperti ini. Kalau nekat dilakukan maka suami berdosa. Kenapa? Karena dia melakukan perkara yang bid'ah. Yang kedua, mencerai istri dalam kondisi suci tapi sudah dikumpuli pada masa suci tadi. Misalnya dia haid selesai hari Ahad, kemudian hari Senin dia suci, hari Selasa dia kumpul, kemudian hari Rabu mencerai istrinya. Ini namanya cerai bid'ah kayak begini. Dosa sang suami. Kenapa? Karena melakukan perkara yang bid'ah. Nah, muncul pertanyaan, kalau talaknya adalah talak yang bid'ah, apakah talaknya sah atau tidak? Diperselisihkan oleh para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwa meskipun talaknya bid'ah, tapi tetap sah alias tetap dihitung satu kali talak. Seperti kasusnya Ibnu Umar. Dia menikah masih muda, usia belasan tahun. Karena Nabi wafat itu Ibnu Umar usianya 20-an tahun. Nah, waktu itu Ibnu Umar mencerai istrinya, padahal dia belum paham fikih mencerai istrinya. Dicerai pada saat istrinya haid. Maka dilaporkan oleh Umar kepada Nabi SAW. Nabi marah, merah muka beliau. Kemudian beliau mengatakan, suruhlah anakmu untuk merujuk istrimu lagi. Kenapa? Karena talaknya talak bid'ah tadi. Tapi kemudian husibat alaihi tatliqah. Dihitung talak tersebut satu kali talak. Jadi meskipun talaknya bid'ah, talaknya salah, tapi tetap sah alias tetap dihitung. Termasuk talak yang bid'ah juga adalah kalau seseorang mentalak istrinya langsung 3 kali dalam satu kali majelis. Mengatakan kamu saya talak 3, padahal baru 1 kali itu mentalak. Itu talak bid'ah.
Mentalak itu satu persatu, satu, okay. Nanti rujuk lagi, silahkan kalau mau rujuk, kalau mau talak lagi, talak lagi. Nah, jangan langsung digabung atau dirapal begitu. Apalagi mengatakan, kamu saya talak 1000. Nah, ini tambah bid'ah lagi. Nggak ada talak 1000 itu. Talak ya satu, kok 1000 bagaimana? Termasuk talak sunnah adalah apabila mencerai istrinya dalam kondisi hamil. Padahal namanya hamil berarti sudah dikumpuli. Dan orang hamil kan tidak mengalami haid. Nah, itu tidak ada masalah. Maka ini termasuk pengecualian dari kaidah asal. Kaidah asalnya tadi mencerai istri harus dalam kondisi suci dan belum dikumpuli. Tapi kalau kondisi hamil nggak ada masalah. Ini termasuk talak yang sunnah karena pernah diperintahkan oleh Nabi SAW. Silahkan kalau mau mencerai kondisinya dalam kondisi suci belum dikumpuli atau kondisi hamil, nggak ada masalah. Kemudian di sini Allah mengatakan wa ahsul iddah, masa iddahnya dihitung. Masa iddah itu adalah masa menunggu setelah seorang istri itu dicerai. Kalau istri ini masih aktif haidnya, maka masa menunggunya ini adalah selama 3 kali haid. Maka selama 3 kali haid ke depan, itu adalah masa iddah namanya. Pada masa iddah ini, dia tidak boleh menikah dengan orang lain, tidak boleh dilamar oleh orang lain. Kenapa? Masih istrinya suami yang pertama. Karena itu, pada masa iddah ini suami dan istrinya itu masih suami istri. Meskipun sudah dikatakan kamu saya cerai, tapi masih suami istri. Kenapa? Masih masa iddah. Karena itu seorang suami kalau sudah mengatakan kepada istrinya kamu saya talak, itu dia mengalami 3 fase. Fase pertama, fase di mana menunggu masa iddah. Ini disebut sebagai talak roj'i. Talak di mana suami masih boleh rujuk kepada istrinya tanpa mengulangi akad pernikahan. Cukup mengatakan dengan lisan, saya rujuk pada kamu. Saya pengen harmonis lagi seperti dulu. Nah, maka boleh rujuk begitu. Tanpa harus akad baru. Tidak usah pakai mahar, nggak pakai akad baru. Atau dengan cara mengumpuli istrinya. Begitu sudah mengumpuli istrinya, itu sama dengan sudah rujuk. Maka rujuk bisa dengan 2 cara. Dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan yaitu dengan jima. Meskipun saya jujur untuk jima ini diperselisihkan ulama. Menurut Imam Syafi'i, yang namanya rujuk harus dengan perkataan. Saya rujuk pada kamu. Tidak bisa dengan perbuatan. Tapi pendapat ulama mazhab Hambali boleh rujuk dengan perbuatan. Kalau perkataan saja boleh, apalagi perbuatan, lebih dahsyat itu. Dan saya cenderung pendapat yang kedua ini. Karena kalau rujuk boleh dengan perkataan, dan perkataan itu belum tentu setelah mengatakan rujuk kemudian hubungan intim, ya kan? Apalagi kalau hubungan intim, maka berarti itu lebih dahsyat. Dan mungkin sebagian orang itu ada yang jaim, mau bilang kepada istrinya saya rujuk, itu agak jaga image. Nah, maka dia akhirnya beraninya ngumpuli istri. Istri sedang tidur, pas tidur dikumpuli. Istrinya kaget, kemudian baru tahu dia sudah dikumpuli oleh suaminya. Itu sudah rujuk namanya kayak begitu. Maka harus dihitung masa iddahnya ini supaya orang ngerti kapan selesai masa iddah. Karena kalau sudah selesai masa iddah, berarti sudah putus hubungan suami istri kalau tidak rujuk dan sudah boleh nikah dengan orang lain. Kemudian Allah mengatakan, takutlah kepada Allah, jangan mengeluarkan istri dari rumah dan mereka juga tidak boleh keluar dari rumah. Maksudnya, selama masa iddah tadi itu, tidak boleh istri ini dikeluarkan dari rumahnya suami. Kamu pergi sana, ini bukan rumah kamu, ini rumah saya, tidak boleh. Kamu pulang ke mertuamu ke ibumu sana, dipulangkan ke mertua, tidak boleh. Harus berada di rumah tersebut. Istri juga begitu, nggak boleh dia keluar. Marah sama suaminya karena suaminya mengatakan kamu saya cerai. Akhirnya dia marah kemudian meninggalkan rumah, langsung pergi saja. Tidak boleh. Maka harus masih berada di rumah. Nah, sebagian orang itu salah paham. Dianggap kalau suaminya sudah mengatakan kamu saya talak, itu sudah bukan suami istri lagi sehingga tidak boleh menyentuh, tidak boleh salaman, tidak boleh buka jilbab. Ini salah. Saya ulangi lagi bahwasanya orang yang sudah mencerai istrinya mengatakan kamu saya talak mengalami 3 fase. Fase pertama tadi adalah masa iddah. Selama masa iddah ini masih suami istri. Kalau hubungan intim berarti rujuk.
Fase yang kedua, apabila masa iddahnya yaitu 3 kali haid ini sudah berlalu dan suami tidak rujuk kepada istrinya, berarti sudah masuk fase kedua. Disebut sebagai talak bain. Talak yang sudah betul-betul putus, maka sudah tidak ada hubungan suami istri lagi. Nah, di saat itulah tidak boleh saling menyentuh, tidak boleh saling memandang dengan syahwat, tidak boleh saling boncengan, tidak boleh membuka jilbabnya. Wong sudah bain, sudah putus, berarti sudah bukan suami istri lagi. Dan orang lain menikahi dia boleh, melamar dia boleh, karena sudah putus. Fase yang ketiga adalah apabila talaknya sudah sampai 1, 2, 3. Nah, maka kalau talaknya sudah sampai 3 kali, maka itu namanya bain kubro, putus besar. Putus besar maksudnya gimana? Maksudnya kalau suami ini mau rujuk lagi kepada istri tersebut, maka harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, si istri sudah harus dinikahi oleh orang lain. Syarat yang kedua, orang lain tadi sudah mengumpuli istri tersebut. Setelah itu dia mencerai. Nah, baru boleh suami yang pertama untuk rujuk kepada istrinya tadi. Maka 3 fase ini harus diketahui. Fase pertama, masa iddah, ini masih suami istri. Fase kedua, kalau sudah selesai masa iddah dan tidak rujuk, berarti barulah putus, barulah bain. Kalau sudah cerai 3 kali, barulah bain kubro atau putus besar. Karena ada kasus, Pak. Seorang istri dicerai oleh suaminya. Suaminya mengatakan, kamu saya cerai. Nah, setelah itu istrinya pakai jilbab terus. Nggak mau membuka jilbabnya. Padahal masih serumah dengan suaminya tadi. Ya, saya katakan, Anda salah. Tidak benar seperti itu. Dia masih suami Anda. Masih wajib untuk khidmat kepada suami. Disuruh cucikan baju, ya cucikan bajunya. Meskipun sudah dikatakan tadi apa? Cerai. Siapkan makan siang. Ya siapkan makan siang. Oh, masih suami. Kemudian boleh berdandan kepada suaminya. Berdandan supaya apa? Supaya suaminya tertarik, supaya mengumpuli. Kalau sudah mengumpuli berarti apa? Rujuk. Itulah makna wa tilka hududullah la tadri la'allallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu, barangkali Allah ingin membuat satu perkara baru setelah itu. Maksudnya Allah menetapkan hukum seperti ini tujuannya apa? Barangkali Allah menetapkan perkara baru, yaitu rujuknya suami istri tadi. Jadi kenapa di masa iddah ini suami istri harus tetap serumah? Tidak boleh suaminya pelencing pergi, tidak mau kumpul lagi sama istrinya. Demikian juga istrinya, Pak, tidak boleh langsung pelencing pergi, nggak boleh. Kenapa seperti itu? Karena kamu tidak tahu. Barangkali Allah ingin menumbuhkan rujuk pada suami istri tadi. Barangkali suaminya menyesal, wah ternyata mencerai istri ini ya harus pertimbangan banyak ini. Anak saya sudah banyak, sementara kalau istri tidak ada, ya siapa yang merawat anak-anak ini kalau bersama saya? Kalau anak-anak saya ini bersama istri saya, lah terus saya di rumah sendiri juga nggak enak. Nah, akhirnya dia menyesal, akhirnya rujuk sama istrinya. Atau istrinya yang menyesal, wah ternyata kalau saya berbuat begini menyebabkan suami marah. Suami marah akhirnya mencerai saya. Kalau saya sudah dicerai, wah sudah nggak ada suami lagi, nggak enak. Hidup tanpa suami, tanpa apa, pasangan nggak enak. Nah, maka akhirnya dia karena menyesal dia kemudian berdandan yang bagus. Setelah berdandan yang bagus, suaminya tertarik, maka terjadi hubungan intim. Nah, itu rujuk namanya. Itu namanya amron, urusan baru yang dibuat oleh Allah, yaitu munculnya rujuk pada suami istri tadi. Kemudian di sini Allah memberikan pengecualian, illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Kecuali kalau si istri melakukan kekejian yang nyata, maka boleh dikeluarkan dari rumah tersebut. Kekejian ini apa saja? Termasuk di dalamnya kalau dia zina atau selingkuh dengan laki-laki lain. Suami tahu bahwa istrinya itu zina, tapi dia tidak mengetahui, tidak mempunyai saksi. Matanya melihat, tapi cari saksi nggak bisa. Malam-malam susah. Tapi dia tahu betul, wah berzina ini. Ya sudah hubungan intim dengan apa? Laki-laki lain. Bukan hanya SMS-an lagi. Kalau SMS-an bukan zina namanya. Yaitu zina-zina kecil. Tapi maksudnya zina besar. Nah berarti itu sudah fahishatin mubayyinah. Itu sudah kekejian yang nyata. Boleh dikeluarkan dari rumahnya. Meskipun masih dalam masa iddah. Yang kedua, termasuk fahishatin mubayyinah adalah kalau sang istri itu menyakiti keluarga suami. Misalnya ini masih berada di rumahnya mertuanya istri. Berarti masih ada orang-orang lain. Ada bapaknya suami, ada ibunya suami.
Kalau si istri tetap berada di rumah tadi, dia suka ngomong nyelekit kepada keluarga suami. Nah, ini termasuk fahisyatin mubayyinah. Ini boleh dikeluarkan dari rumah. Kenapa? Supaya tidak menyakiti keluarga suami. Boleh seperti itu. Maka fahisyah mubayyinah ini merupakan satu pengecualian di mana dalam kondisi itu si istri boleh dikeluarkan dari rumah suami karena dia ada mudaratnya kalau tetap berada di situ selama masa iddah tadi. Ini hukum pengecualian. Kita lanjutkan. Allah mengatakan, "Fa'idza balagna", maka apabila mereka nyaris sampai ajalahunna pada akhir masa iddahnya, fa'amsikuhunna, maka tahanlah mereka. Maksudnya rujuklah mereka. Bima'rufin, dengan baik. Atau fariquhunna, ceraikanlah mereka bima'ruf, dengan baik. Wa ashhidu, dan persaksikanlah dzawai adlin, kepada dua orang yang adil, minkum, di antara kalian umat Islam. Wa aqimu, dan tegakkanlah asyhadata, persaksian itu, lillahi, karena Allah. Dzalikum, itulah yu'adzu bihi, dinasihati dengannya, mangkana, siapapun yang adalah dia, yu'minu billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah akan menjadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menyuruh para suami, kalau sang istri sudah hampir selesai masa iddah. Masa iddahnya tadi adalah 3 kali haid. Misalnya kurang 2 hari atau kurang 5 hari. Nah, maka si suami disuruh oleh Allah milih salah satu dari dua. Silahkan amsikuhuna, segera dirujuk. Karena kalau tidak segera dirujuk dan sudah sampai habis masa iddahnya, nanti kalau mau rujuk harus akad nikah lagi. Nah, supaya rujuknya tidak perlu akad nikah, tidak perlu bayar mahar, maka rujuknya sebelum selesai masa iddah. Kalau memang tidak mau rujuk, karena mungkin dilarang oleh bapaknya, udah kamu nggak usah rujuk lagi sama perempuan tadi. Nah, kalau memang tidak mau rujuk, ya sudah, fariquhunna, silahkan pilih yang kedua, yaitu dicerai, tapi caranya yang baik. Jadi mencerai dengan baik, kata-kata yang baik. Mohon maaf, saya tidak bisa lanjut lagi bersama kamu. Kamu saya kembalikan kepada ibumu. Mudah-mudahan dapat yang lebih baik daripada saya. Dan mudah-mudahan saya juga dapat yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, perkataan yang baik. Diantarkan, dikasih pesangon. Bagus dong ini. Jadi senang dia pulang ke rumah sambil bawa pesangon. Ada duitnya, ada makanannya, ada baju barunya. Nah, itu bima'ruf, dengan baik. Jadi jangan disuruh pergi sendiri. Semulia kono, sakarmu meh ngopo, meh numpak apa karmu kono, mlaku ya ora apa-apa kono. Nah, itu berarti tidak bima'ruf seperti ini. Dicerai yang baik. Kemudian Allah katakan, persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Jadi kalau mau rujuk, maka hendaklah dipersaksikan bahwa ini sudah saya rujuk. Menurut mazhab Syafi'i, mempersaksikan ketika rujuk ini hukumnya adalah wajib. Tapi menurut mayoritas ulama, mempersaksikan ini tidak wajib. Memang diperintahkan oleh Allah, persaksikanlah. Tapi perintahnya tidak wajib. Buktinya apa? Dalam kasus Ibnu Umar menceraikan istrinya tadi, Rasulullah menyuruh supaya dia rujuk, tapi tidak ada perintah untuk mempersaksikan. Berarti mempersaksikan ketika rujuk hukumnya tidak wajib. Nah, bagi yang berpendapat bahwa mempersaksikan adalah wajib, mereka berpendapat juga bahwa rujuk itu harus dengan ucapan, tidak bisa dengan jima, tidak bisa. Karena jima nggak mungkin disaksikan orang. Tolong saya disaksikan mau jima dulu ini mau rujuk, orang mungkin. Rujuk itu pakai ucapan supaya ada yang menyaksikan ketika dia mengatakan saya rujuk. Meskipun bisa juga kita jawab bahwasanya ya mengumpulinya tidak disaksikan, tapi setelah itu kita ngomong, saya sudah mengumpuli istri saya. Berarti kan sudah apa? Rujuk. Yang disaksikan ucapannya, bukan hubungannya. Nah, saksi untuk rujuk ini haruslah dzawai adlin, dua orang yang adil. Berarti satu orang tidak cukup. Maka syarat pertama, dia harus adil. Adil itu tidak fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Maka saksi yang dia suka mabuk-mabuk minuman keras tidak sah sebagai saksi. Karena dia tidak adil. Kemudian syarat kedua, jumlahnya harus dua orang. Satu nggak cukup. Syarat yang ketiga harus laki-laki. Karena zawai ini bentuk laki-laki dalam bahasa Arab. Ya. Kalau perempuan itu zatu, bukan zu atau zawau.
Kemudian syarat yang keempat adalah harus muslim, karena Allah mengatakan minkum, di antara kalian, berarti muslim. Maka dia harus muslim, harus adil, harus laki-laki, harus jumlahnya 2. Itu kalau mau dipersaksikan. Kemudian di sini Allah mengatakan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bikin bagi dia jalan keluar. Kaitannya dengan talak apa? Kaitannya adalah kalau kamu melakukan talak sesuai dengan ajaran Islam, maka Allah akan berikan kamu jalan keluar. Jadi jangan khawatir orang menceraikan istrinya kemudian akan menduda seumur hidup. Tidak. Istrinya juga begitu, nggak usah khawatir akan menjanda seumur hidup. Tidak. Allah janjikan di sini, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. Yang penting dilakukan sesuai ajaran Nabi SAW. Karena itu sekali lagi saya katakan, tidak boleh suami mencerai istrinya kecuali sudah paham dulu fikih cerai. Jangan-jangan mencerai istrinya dalam kondisi sudah dikumpuli. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Itu namanya cerai bid'ah itu. Misalnya seorang suami, setelah istrinya melahirkan anak, nah biasanya setelah melahirkan karena menyusui kan lama sekali nggak haid ini, sudah dikumpuli, kemudian dicerai, nggak boleh. Nah, maka mencerai setelah istri melahirkan anak, sementara kondisi dia tidak haid sama sekali karena menyusui tadi, tidak boleh. Nah, kalau mau mencerai ya sabar dulu, nunggu sampai apa? Suci berikutnya, karena dia sudah mengumpuli tadi. Setelah melahirkan kan biasanya kan lama, lama apa namanya, masa nifasnya 40 hari. Nah, habis itu suci. Nah, pas suci kemudian diceraikan, padahal sudah dikumpuli, nggak boleh. Kemudian Allah mengatakan wa yarzuquhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia min haitsu, dari arah la yahtasib, yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapapun yang tawakal kepada Allah, fahuwa, maka Allah itu hasbuhu, mencukupi dia. Innallaha, sesungguhnya Allah itu balighun, menetapkan amrohu, urusannya. Maksudnya semua urusan yang ditetapkan Allah tidak bisa ditolak. Qad ja'alallah, sungguh Allah telah menjadikan likulli syai'in, untuk segala sesuatu, qadra, akan takdirnya. Jadi Allah menjanjikan siapa yang takwa kepada Allah akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba Allah memberikan rezeki kepada dia. Dia tidak menyangka sama sekali. Contoh kasus misalnya, ada seorang wanita di Jawa Timur sana. Beliau sudah wafat. Waktu itu di masa-masa di mana orang Indonesia ini tidak banyak yang pakai jilbab. Tapi karena dia ngaji, akhirnya dia paham, oh ternyata wanita wajib pakai jilbab. Akhirnya dia pakai jilbab. Oleh bosnya, di mana tempat dia bekerja, dipanggil, kamu kok pakai jilbab? Maka dia jawab, ini kewajiban Islam. Maka bosnya mengatakan, kalau besok kamu masih pakai jilbab, maka terpaksa kita pecat. Kita hanya menerima wanita-wanita yang tak berjilbab. Maka akhirnya dia menimbang-nimbang, ini gimana? Suami saya belum bekerja, sementara yang bekerja adalah saya. Jadi tulang punggungnya untuk keluarga tadi adalah si wanita. Kalau saya berhenti bekerja, terus makan apa ini? Tapi kalau saya nekat tidak memakai jilbab supaya dapat duit, ini gimana? Ini juga dosa seperti ini. Akhirnya setelah ditimbang-timbang, dia pilih untuk tetap taat kepada Allah, pakai jilbab. Maka dipecat betul. Setelah dipecat, maka diketahui oleh orang lain bahwa si wanita ini sudah dipecat. Padahal dia pintar, dia bekerjanya bagus. Maka akhirnya dipanggil oleh tetangganya yang tahu bahwa dia dipecat. Kabarnya Anda dipecat. Oh iya, kalau begitu Anda kerja di tempat saya saja. Gajinya berapa Pak? Gajinya ternyata 2 kali lipat dari gaji yang dulu dia bekerja. Masya Allah. Ini namanya termasuk yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gajinya 2 kali, padahal kerjanya lebih ringan dan lebih dekat tempatnya, gara-gara taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah menghasung kita untuk tawakal kepada Allah. Allah pasti mencukupi kita. Sebagian guru kami mengatakan, Allah memberikan kecukupan kepada kita sesuai tingkat tawakal kita. Tawakalnya 100%, kecukupannya juga 100%. Tawakalnya 50%, ya Allah kasih kecukupan 50%. Karena itu kalau kita masih mengandalkan selain Allah, ya pasti Allah akan memberikan kecukupan tidak maksimal. Kenapa? Kita masih mengandalkan selain Allah. Kosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Meskipun bukan berarti kalau tawakal itu menghilangkan ikhtiar, tidak. Seseorang sakit kemudian mengatakan saya nggak perlu berobat, tawakal saja kepada Allah. Salah itu. Tawakal kepada Allah, ya, tapi ikhtiarnya juga dilakukan sesuai perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang keempat, Wallai, dan wanita-wanita yang yaisna, sudah putus asa, maksudnya sudah berhenti, minal mahidi, dari haid, min nisaikum, dari istri-istri kalian. Ini irtabtum, jika kalian ragu, yaitu ragu dalam hal masa iddah mereka, maka Allah kasih tahu, fa'iddatuhunna, maka masa iddah mereka adalah satu ashhur, 3 bulan. Wallai, demikian juga wanita-wanita yang lam yahidna, belum haid, masa iddahnya juga 3 bulan. Jadi masa iddah itu bermacam-macam. Tadi sudah saya sebutkan, masa iddah adalah 3 kali haid. Itu bagi orang yang aktif haidnya. Bagaimana kalau istri yang dicerai ini sudah tidak haid, sudah berhenti haidnya karena sudah tua, usia 50 tahun misalnya. Atau dia malah belum pernah haid sama sekali. Istri kita masih muda, kita nikahi usia 5 tahun atau usia 6 tahun. Nah, dicerai usia 9 tahun, belum haid. Gimana kayak begitu itu? Masa iddahnya kata Allah, satu ashhur, 3 bulan. Maka ringkasnya, masa iddah itu ada 3 macam. Pertama, kalau dia masih aktif haid, maka masa iddahnya setelah dicerai adalah 3 kali haid. Ada yang mengatakan 3 kali suci, sebenarnya hampir sama. Yang kedua, kalau dia sudah tidak aktif haid atau belum aktif haidnya, masih kecil, maka masa iddahnya bukan 3 kali haid, tapi 3 bulan. Sama-sama 3 tapi 3 bulan. Dalilnya ini, satu ashhur. Adapun yang 3 kali haid tadi, dalilnya di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan salasata quru, surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqat, para wanita yang dicerai, yatarabbasna bi anfusihinna, menunggu pada masa iddahnya, salasata quru, selama 3 kali haid. Yang ketiga, untuk wanita yang dicerai tetapi dalam kondisi hamil. Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Masa iddahnya berapa ini? Mayoritas ulama berpendapat bahwa masa iddahnya wanita yang hamil ketika dicerai adalah sampai melahirkan anak. Meskipun jaraknya 1 menit. Jadi misalnya dicerai jam 6 kurang 5 menit. Kemudian jam 6 melahirkan anak. Berarti sudah selesai masa iddah. 5 menit tok. Maka masa iddah ketika kondisi hamil ini bisa lama, bisa pendek. Kalau sudah mendekati melahirkan, ya berarti masa iddahnya pendek. Tapi kalau baru awal-awal hamil sudah dicerai, berarti masa iddahnya semakin lama, modot lama. Dalilnya apa? Dalilnya ayat berikutnya. Allah mengatakan, wa ulatul ahmal, wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna, masa iddah mereka adalah ayyadha'na hamlahun, sampai melahirkan kandungan mereka. Nah, ini dalilnya sangat jelas. Tapi meskipun demikian, saya jujur, ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. 2 sahabat Nabi SAW berpendapat lain. 1, Ali bin Abi Thalib. 2, Ibnu Abbas. Berpendapat bahwa wanita hamil yang dicerai, masa iddahnya adalah yang paling lama di antara 2 masa iddah. Kalau dia dicerai di awal haid, di awal hamil, berarti masa iddahnya adalah sampai melahirkan, itulah yang paling lama. Kemudian kalau dia dalam kondisi dicerainya dalam kondisi di akhir, nah, maka tidak menunggu sampai melahirkan, tapi masa iddah yang paling lama. Masa iddah untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, demikian juga ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dalam kondisi hamil, gimana masa iddahnya ini? Menurut mayoritas ulama tadi, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Tapi menurut Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, masa iddahnya adalah yang paling lama, 4 bulan 10 hari. Maka meskipun sudah melahirkan anak, tetap saja 4 bulan 10 hari. Kembali ke sini Allah mengatakan, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah akan menjadikan untuknya min amrihi, dari urusannya, yusra, kemudahan. Kemudahan ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, yaitu akan diberi solusi yang segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusinya enggak lama.
Kemudian Allah mengatakan, "Dzalika itulah amrullah, perintah Allah atau syariatnya Allah. Anzalahu, Allah menurunkannya ilaikum kepada kalian. Wa may yattaqillah, dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu, Allah akan hapus darinya sayyiatih, dosa-dosanya, wa yu'zim, dan Allah akan membesarkan lahu untuknya ajra, pahalanya." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin dosa-dosa diampuni dan pahala dibesarkan oleh Allah, maka kuncinya adalah takwa. Demikian juga ikhlas. Para ulama mengatakan amalan seseorang bisa dibesarkan pahalanya oleh Allah dengan sebab keikhlasan yang sempurna. Maka mungkin sama-sama kita sholat 2 rakaat, orang-orang juga sholat 2 rakaat, tapi pahalanya berbeda-beda. Yang ikhlasnya 100%, maka dia pahalanya semakin besar. Langkah kaki ke masjid, sholat jamaah, ada yang pahalanya 27 kali, ada yang pahalanya 25 kali. Kok bisa begitu? Nah, sebagian ulama katakan tergantung keikhlasannya. Maka semakin ikhlas besar, semakin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita menjaga keikhlasan. Sebelum beramal, kita tilik dulu hati kita, apa tujuan kita mengamalkan amalan ini, apakah semata-mata karena Allah ataukah karena yang lain. Kalau karena yang lain, maka yang lain dihapuskan, diganti semata-mata karena Allah, sehingga pahalanya menjadi besar. Wa yu'tim lahu ajra. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat dibicarakan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.